muslimah banyak yang murtad sebab poligami Islam. Demi nafsu, iman dijual. Inilah beberapa propaganda kaum misionaris kafir yang ada di dunia YouTuber. Ada judul begini, pesan seorang murtadin Arab kepada para muslimah Indonesia agar tidak mau dipoligami. Kemudian ada judul lagi, kesaksian murtadin, saya seorang muslimah. Akhirnya saya meninggalkan Islam karena ketidakadilan bagi wanita. Murtadin Arab yang selalu mempermasalahkan tentang poligami. Propaganda yang dilancarkan oleh para misionaris non-muslim itu adalah tantangan kepada para perempuan Islam. Wahai saudariku para perempuan muslimah yang solihah, yang cantik jelita, jawablah tantangan para kaum misionaris kafir itu dengan hujah-hujah kalian yang kuat. Kami para lelaki muslim sangat yakin dan percaya bahwa masih banyak perempuan muslimah yang lebih memilih cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW daripada mencintai suaminya. Ayo wahai saudariku kaum muslimah yang solihah, yang cantik jelita, jika para ukhti dan para ummi mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, mari tunjukkan keberanian kalian bahwa kalian rela dan ikhlas di poligami itu karena Allah dan Rasulnya, bukan karena siapa-siapa. Terutama kepada para santriwati, kepada para ustadzah, dan kepada para bunyai, istrinya para kiai. Mari buktikan bahwa antunna semua lebih mencintai keagungan syariat Islam daripada nafsu kalian yang ingin memiliki suami hanya seorang diri saja. Janganlah demi ingin menuruti nafsu kalian, kemudian kalian menjual iman dan syariat Islam. Jawablah tangan propaganda para misionaris kafir itu yang telah terang-terangan menghina syariat Islam tentang kebolehan poligami. Kami tunggu semoga ada 10, bahkan semoga hingga ada 100 perempuan muslimah yang berani tampil membela syariat poligami dalam Islam yang kita cintai bersama. Wahai para santriwati, wahai para ustadzah, wahai para bunyai, istrinya para kiai, apakah kalian semua tidak merasa malu mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, tetapi kalian lebih bangga menuruti nafsu kalian sendiri daripada membela syariat agama Islam yang suci? Kalian yang sering menuduh bahwa lelaki yang poligami itu adalah budak nafsu, padahal justru para wanita muslimah lah yang menolak, atau bahkan para wanita muslimah tetapi membenci syariat poligami, itulah mereka yang menjadi budak nafsu. Hanya demi menuruti nafsu, ingin memiliki suami hanya seorang diri saja. Lalu kalian pura-pura tidak tahu dan tidak peduli pada propaganda para misionaris kafir yang ingin mengacak-acak dan merusak syariat agama Islam yang suci. Lihat saja, sekarang ini banyak YouTuber yang non-muslim, para pendeta membuat channel-channel YouTube. Ada gereja YouTube, judulnya salah satu videonya, kenapa muslimah cantik ini terima Tuhan Yesus. Kira-kira kenapa? Rata-rata propaganda mereka adalah menjelek-jelekkan Nabi Muhammad SAW yang melakukan poligami. Istri Rasulullah SAW 9 orang. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah menikahi seorang gadis yang masih kecil, yaitu Aisyah radhiyallahu anha,
Ini diolok-olok oleh mereka. Kemudian Rasulullah SAW punya putra dari Sayyidah Maria Al-Qibtiyah, juga diolok-olok oleh mereka. Nah ini kalau seandainya para muslimah yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, tetapi pura-pura tidak tahu, pura-pura cuek is the best, menuruti nafsu mereka demi ingin menggagahi suami mereka sendiri, maka harusnya malu dong mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Ada lagi judul begini, saya seorang muslim yang hafal Al-Quran, hafal isi Al-Quran. Juga saya dapat mimpi dikasih salib oleh Tuhan Yesus untuk mengikut dia. Saya diusir dan dicoret keluarga. Dan sekarang saya hidup sebatang kara. Ini channel-channelnya para misionaris yang benar-benar ingin merusak akidah, keyakinan umat Islam, terutama akidahnya para perempuan di akhir zaman. Para perempuan muslimah di akhir zaman ini kan mengikuti mereka, istri harus satu istri harga mati. Lebih dari satu istri maka suami harus mati. Ini adalah propaganda para misionaris kafir. Dan aneh kalau kaum muslimah mengikuti mereka, mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, tetapi propaganda mereka diikuti. Mereka melarang poligami, tetapi mereka melegalkan prostitusi. Mereka melegalkan adanya perzinahan. Mereka selalu ngobok-ngobok tentang banyaknya orang Arab yang murtad meninggalkan agama Islam. Yang selalu disorot adalah kehidupan orang-orang Arab. Padahal ingat, Islam itu tidak identik dengan Arab, walaupun memang Islam itu turunnya di Arab. Karena peradaban Arab saat itu adalah peradaban yang sudah hancur, maka Nabi dan Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, diutus di Arab. Kemudian menurut pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Itu asas monogami. Asas ini bersifat absolut. Ini adalah undang-undang Indonesia yang mengadopsi dari hukum undang-undang perdata tinggalan Perancis, kemudian dirawat oleh Belanda dan diteruskan oleh orang Indonesia. Kan aneh, orang Indonesia ini kan mayoritas muslim, tetapi mengapa hukum pernikahannya masih mengadopsi undang-undang miliknya kafir? Oleh sebab itulah para ulama berusaha berjuang. Akhirnya ada undang-undang positif tentang bolehnya poligami, tetapi syarat-syaratnya memberatkan. Syarat-syarat bid'ah yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Oleh sebab itu sekali lagi, wahai saudariku kaum muslimah yang solehah, yang cantik jelita, mari bangkit, tunjukkan bahwa kalian lebih mencintai syariat Islam. Kalian lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada kalian mencintai suami. Jadi lestari dan rusaknya syariat poligami ini tergantung para kaum muslimah. Jadi sekali lagi tergantung para kaum muslimah. Kalau kaum muslimahnya masih bangga mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, maka marilah tunjukkan perjuangan kalian. Kami sebagai kaum laki-laki mengikuti kalian. Kalau iman kalian sudah terkikis habis, ya na'udzubillah min dzalik, nanti akan menjamur perzinahan di mana-mana. Yang tanggung jawab siapa? Yang tanggung jawab adalah para santriwati, para ustadzah, para bunyai, istrinya para kiai. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.